warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penuntun praktikum saraf. Penuntun praktikum saraf mempunyai dua kegiatan. Kegiatan pertama, pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tangkal saraf. Kegiatan kedua, fungsi saraf otak besar dan otak kecil. Dia mempunyai tujuan, dasar teori, alat dan bahan, dan cara kerja. Kegiatan pertama yaitu mempunyai tujuan mengetahui pengaruh zat stimulan yang terdapat pada berbagai minuman kemasan terhadap kecepatan tanggal saraf. Kegiatan kedua, memeriksa fungsi sebagian besar saraf otak besar dan otak kecil. Dasar teorinya, sel saraf berfungsi untuk menjalankan impuls. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, juga dapat menjalar pada sel lain dengan melintasi sinapsis. Penjalaran impuls dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi yang menggunakan bantuan neurotransmitter. Proses transmisi sinapsis dapat berlangsung lebih lambat atau mengalami gangguan. Beberapa bahan yang diketahui sebagai sumber gangguan dalam transmisi sinapsis ini adalah pestisida, racun ular, dan obat bius. Proses transmisi sinapsis juga dapat berlangsung lebih cepat akibat pengaruh dari konsumsi zat-zat yang mengandung zat stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas. Stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat CNS, atau keduanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegembiraan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah, untuk menjadi penawar keadaan tidak normal yang mengurangi kewaspadaan atau kesadaran seperti di dalam narkolepsis, untuk menurunkan bobot tubuh. Juga untuk memperbaiki kemampuan berkonsentrasi bagi orang-orang yang diagonis sulit memusatkan perhatian, terutama ADHD. Stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Stimulan sistem saraf pusat kegiatannya meningkatkan norepinefrin dan dopamin di dalam dua cara yang berbeda. Pertama, stimulan SSP meningkatkan pelepasan norepinefrin dan dopamin dari sel-sel otak. Kedua, stimulan SSP mungkin juga menghambat mekanisme yang biasanya mengakhiri tindakan neurotransmitter sebagai hasil dari kegiatan ganda sistem saraf pusat stimulan. Norepinefrin dan dopamin telah meningkatkan efek di berbagai daerah di otak. Beberapa area otak yang terlibat dengan mengendalikan terjaga dan orang lain yang terlibat dengan mengendalikan kegiatan motorik. Hal ini diyakini bahwa stimulan SSP mengembalikan keseimbangan neurotransmitter. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum sambung, dan jembatan farol. Otak besar atau disebut cerebrum mempunyai fungsi dalam pengatur sebuah aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, inteligensi, ingatan atau disebut memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak. Walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak
Pada bagian korteks otak besar yang berwarna kelabu terdapat bagian penerima rangsan area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Selain itu, terdapat area asosiasi yang berhubungan area motor dan sensorik. Area ini berperan dalam proses belajar, menyimpan ingatan, membuat kesimpulan, dan belajar berbagai bahasa. Di sekitar kedua area tersebut dalam bagian yang mengatur kegiatan psikologi yang lebih tinggi. Misalnya, bagian depan merupakan pusat proses berpikir, yaitu mengingat, analisis, berbicara, kreativitas, dan emosi. Pusat penglihatan terdapat di bagian belakang. Otak tengah disebut mesencephalon, terletak di depan otak kecil dan jembatan farool. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas rod dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak kecil atau disebut cerebellum belum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Sumsum sambung atau disebut medulla oblongata berfungsi mengantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan. Refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Jembatan farool Fons faroli berisi serabut saraf yang berhubungan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar sumsum tulang belakang. Yaitu ketiga alat dan bahan. Kegiatan 1 yaitu alat dan bahannya penggaris plastik 30 cm, minuman stimulan estrajos, kopi, Coca-Cola, evaviton, kreatin daeng, air minum, sendok, pengaduk atau gelas. Kegiatan kedua yaitu bawang putih, serbuk kopi, kontobot, buku bacaan, stopwatch, dan pensil. Keempat, langkah kerja. Kegiatan 1 yaitu A. Persilakan subjek uji coba untuk duduk santai. B. Letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Usahakan posisi titik 0 berada tepat di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. C. Tugas subjek uji coba adalah menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya. D. Tanpa memberitahu terdahulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah subjek uji coba untuk menangkap dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian, lihat tepat pada skala berapa kedua jari tersebut menempel pada penggaris. Ulangi kegiatan di atas sampai 5 kali. E. Ulangi langkah D namun menggunakan tangan kiri. F. Mintalah subjek uji coba meminum zat stimulan. Usahakan semua kelas mencoba semua jenis stimulan. Tunggu selama 30 menit. Gunakan untuk mengerjakan praktikum lain. G. Setelah 30 menit, lakukan langkah A sampai E. H. Mintalah data dari kelompok lain agar dapat membandingkan antara hasil pengamatan kelompok Anda dengan kelompok lain. Kegiatan kedua yaitu Anda hendaknya bekerja berpasangan. Kerjakan rangkaian langkah ini secara lengkap terhadap teman Anda. Kemudian bergantian amati dan catat hasilnya. Ada uji saraf kranial yaitu nervus
Torius. Subjek uji coba diminta duduk dan menutup matanya. Botol berisi serbuk kopi dibuka dan dilewatkan mendatar sejauh 8 cm dari muka lubang hidung. Giliran berikutnya irislah 1 siun bawang putih secara melintang. Kemudian lewatkan juga seperti botol kopi tadi. Urutan bahan dapat Anda balik. Dapatkah subjek uji coba membedakan keduanya? Yaitu kedua, nervus opticus. Bukalah suatu halaman buku penuh dengan tulisan. Tandailah awal suatu kalimat. Mintalah subjek uji coba membaca kalimat-kalimat itu mulai dari awal tanda selama 1 menit. Hitung dan catatlah banyaknya kata yang dapat dibaca selama 1 menit tersebut. Ketiga, nervus oculomotor. Mintalah subjek uji coba untuk terus mengawasi pensil yang Anda gerakkan beberapa kali ke arah vertikal, horizontal, serong kiri, serong kanan, dan berputar sambil menjaga agar kepalanya tetap tidak bergerak. Dapatkah dia mengikuti semua gerakan tersebut? Yaitu nervus facialis. Mintalah subjek uji coba untuk tersenyum sambil menunjukkan giginya, menggembungkan pipinya, mengerutkan dahinya, mengangkat alis satu persatu maupun bersamaan. Dapatkah dia melakukan semuanya dengan baik? B. Uji saraf otak kecil. Mintalah subjek uji coba berdiri sejauh 2 meter dari kertas yang bertuliskan perintah berikut ini. Mintalah dia membaca tiap perintah kemudian mengulang membaca bersuara sambil melaksanakan tugas yang tertulis di situ. Amati dan catatlah gerakan mana yang paling mudah dilakukan. Perintah tertulis antara lain yaitu 1. Rentakkan kedua lengan ke samping dan gerakkan semua jari-jari dengan cepat. 2. Rentakkan kedua lengan ke samping dan saling silangkan semua jari-jari dengan rapat. 3. Tolehkan kepala ke samping dengan pandangan lurus ke samping. Berjalanlah maju dengan meletakkan tumit yang satu di depan ujung jari kaki yang lain. 4. Tutuplah mata dan berdirilah tegak selama 1 menit. 5. Tutuplah mata dan sentuhlah hidung dengan telunjuk kanan. 6. Tutuplah mata dan sentuhlah hidung dengan telunjuk kiri. 7. Sentuhlah telunjuk kanan mengamati. 8. Berdiri tegak dan gerakan kaki kanan ke atas bawah menggeser sepanjang kaki kiri. 9. Berdiri tegak dan gerakan kaki kiri ke atas ke bawah menggeser sepanjang kaki kanan. Dan catatlah kedua hasil uji pada tabel untuk 2 subjek uji coba. Di sini juga kita ada pertanyaan diskusi. Kegiatan 1 itu A. Samakah kecepatan merespon antara tangan kiri dengan tangan kanan? B. Samakah kecepatan merespon antara sebelum minum stimulan dengan setelah minum stimulan? C. Bagaimana respon stimulan terhadap respon kecepatan secara umum? D. Setelah mendapat data dari kelompok lain, apakah jenis stimulan memberikan pengaruh yang sama terhadap kecepatan merespon? Kegiatan kedua yaitu kegiatan kedua A. Samakah status saraf subjek 1 dengan subjek kedua? B. Bila sama, mengapa hal itu bisa terjadi? C. Bila tidak sama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut? Sekian dan terima kasih atas penjelasan kami.